Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Taurus untuk edisi bulan Mei tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk love reading dan deck yang kedua untuk reading tentang finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama untuk love reading. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan kepada teman-teman Taurus bahwa ini adalah general reading, di mana energinya akan kolektif bahkan random. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Taurus secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman Taurus agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Eight of Wands ya. Ini saya lebih melihat ke Taurus ya, yang kondisi emosionalnya naik turun ya. Jadi mudah sekali berubah ya. Mungkin di satu sisi seorang Taurus terkadang cepat emosi ya. Atau di satu sisi seorang Taurus bisa mengontrol situasi ya. Tidak lama kemudian mungkin berubah lagi ya kondisinya, jadi mudah marah ya. Mungkin seorang Taurus sedang banyak pekerjaan yang belum selesai juga bisa ya. Atau ada kesibukan yang menyita waktu Taurus dan kondisi itu mempengaruhi ya kondisi psikis Taurus ya. Jadi karena lelah jadi mudah marah, mudah berubah emosinya ya. Untuk kartu kedua, Four of Cups ya. Di sini ada kejenuhan yang dirasakan oleh Taurus ya di dalam hubungan dengan pasangannya ya, atau ini juga bisa dikatakan di dalam hubungan antara Taurus dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan Taurus ya. Ada hal yang dimana di situ Taurus tidak menyampaikan terus terang kepada pasangannya tentang sesuatu hal ya, yang mungkin di situ Taurus merasa pasangannya seharusnya tahu, misalnya seperti itu ya. Jadi kenapa pasangannya tidak peka ya? Itu yang membuat Taurus seperti seakan-akan ya jenuh dengan kondisi yang bisa jadi ini masalah yang terus berulang juga bisa ya. Oke, di kartu ketiga The Lovers ya. Kalau dilihat di energi kartu ketiga ini, sebenarnya Taurus dengan pasangannya saling mencintai ya, atau dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan Taurus ya. Taurus terkoneksi secara jiwa ya di sini. Kalau ada kejenuhan ya, itu adalah hal yang sangat wajar ya di dalam sebuah hubungan ya. Bertemu dengan orang yang sama ya, mungkin ada masalah juga yang tidak jauh beda ya. Dan di dalam keseharian ya terkadang satu dengan yang lain ya memiliki aktivitas sendiri-sendiri ya, dimana perlu pengertian dari masing-masing ya. Terkadang di situ ada permasalahan yang mungkin secara tidak sengaja ya selalu terulang ya, dan
keduanya mungkin di sini berada di titik jenuh, bisa jadi. Walaupun seperti itu, tapi terlihat masih ada cinta yang begitu besar di dalam hubungan ini. Untuk kartu keempat, Queen of Wands ya. Ya, ini adalah kondisi di dalam hubungan ini ya. Walaupun di dalam hubungan ini ada perselisihan, ada pertentangan, tetapi Taurus tetap merasa di dalam hubungan ini ada kebahagiaan yang bisa dinikmati ya. Terlepas dari kejenuhan yang terkadang timbul tenggelam ya. Timbul dan kemudian pergi lagi ya. Oke, tetapi di sini Taurus mengakui bahwa seseorang yang saat ini berdileng dengan Taurus ya, itu adalah seseorang yang dicintai oleh Taurus ya, seseorang yang bisa membuat Taurus berbahagia ya. Untuk kartu kelima, Two of Swords ya, ada dua hal yang di sini harus diputuskan oleh Taurus ya, sebagai sebuah keputusan yang dipertanggungjawabkan ya. Ada dua pilihan tentang keputusan tersebut, dan di sini seorang Taurus sulit untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil ya untuk dipertanggungjawabkan ya. Kalau dilihat dari energinya, mungkin ini adalah keputusan tentang hubungan ini ya. Bisa jadi Taurus merasa di dalam hubungan ini ya ada kejenuhan, ada kebosanan, ada ketidakcocokan. Tetapi setelah dipertimbangkan kembali, Taurus mencintai seseorang ini ya. Di dalam hubungan ini tetap ada kebahagiaan yang bisa dinikmati ya. Jadi di sini mungkin ada kegalauan ya. Bisa kegalauan tentang hal yang saya sampaikan ini tadi, bisa juga tentang hal yang lain ya. Misalnya saja di dalam permasalahan hubungan, akankah sebaiknya berterus terang atau diam saja? Mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi ini ada dua pilihan tentang keputusan yang harus diambil oleh seorang Taurus ya. Oke, untuk kartu ke-6, Five of Pentacles ya. Di sini seorang Taurus dengan pasangannya ya, merasakan dua hal yang berbeda ya di sini ya. Di satu sisi mungkin pasangannya merasa di dalam hubungan ini tidak ada masalah ya, masalah percekcokan, perselisihan, adu argumen itu hal yang biasa ya. Mungkin pasangannya merasa seperti itu. Di sisi yang lain mungkin Taurus merasa itu adalah sebuah permasalahan yang membuat Taurus merasa jenuh ya, merasa bosan ya. Bisa seperti itu. Untuk kartu ke-7, Queen of Pentacles ya, di sini seorang Taurus adalah seseorang yang memiliki standar yang tinggi ya di dalam menentukan pasangan ya. Atau di sini seorang Taurus menginginkan pasangan yang lebih dari Taurus juga bisa, atau satu level dengan Taurus. Level pendidikan bisa, level kedewasaan juga bisa ya. Ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Taurus, karena masing-masing Taurus itu berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang memiliki kebutuhan pasangan yang bisa diajak bisnis bareng, paling tidak dia memiliki pengalaman, education background yang tidak jauh beda ya, misalnya seperti itu. Atau di sini seorang Taurus yang menginginkan pasangan yang mungkin bijaksana ya, matang secara psikologis, atau bagaimana dia berkepribadian itu harus baik sesuai dengan ya kondisi seorang Taurus ya, yang dia menginginkan hal yang sama ya dengan apa yang ada di dalam dirinya, misalnya seperti itu. Oke, oleh karena itu di sini di kartu ke-8, Nine of Swords ya, terkadang seorang Taurus overthinking ya, overthinking karena mungkin apa yang diharapkan ini tidak bertemu dengan ekspektasi juga bisa ya. Oke, misalnya saja memiliki pasangan yang sama seperti apa yang menjadi ekspektasi, yaitu memiliki level pendidikan, memiliki pengalaman, memiliki kemampuan yang tidak jauh beda dengan Taurus ya. Taurus merasa cocok dengan seseorang tersebut. Tetapi ada satu kondisi yang membuat Taurus ternyata harus mempertimbangkan. Mungkin karena sama-sama sibuk, sama-sama memiliki aktivitas yang tidak jauh beda, jadi kurang memperhatikan pasangan, misalnya seperti itu ya. Itu hanya satu contoh ya, ada banyak kondisi yang lain ya. Intinya di kartu ke-8, Nine of Swords ya, ini adalah adanya overthinking ya. Dan terkadang di malam hari seorang Taurus terkadang berpikir tentang hal yang menjadi harapannya tersebut. Untuk kartu ke-9, The Emperor ya. Oke, ini adalah seseorang Taurus yang merasa bahwa biasanya Taurus bisa mengatur atau bisa mengendalikan kondisi yang ada di sekitarnya ya.
Jadi harapan dari Taurus di dalam hubungan ini, Taurus juga bisa bertemu dengan ekspektasi sesuai dengan apa yang menjadi maunya Taurus ya. Oke, Taurus adalah seseorang yang memiliki power ya untuk orang-orang di sekitarnya ya. Mungkin di sini seorang Taurus adalah seseorang yang mapan secara finansial, seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengatur orang-orang di sekitarnya karena seorang Taurus memiliki jabatan misalnya seperti itu ya. Itu hanya contoh ya. Di kartu ke-9 ini saya melihat seseorang yang memiliki karisma ya, memiliki aura positif ya, tetapi dia adalah seseorang yang cukup idealis ya. Untuk kartu ke-10 Seven of Cups ya, ini adalah banyaknya rencana atau banyaknya harapan di dalam hubungan ini ya, yang Taurus belum realisasikan ya. Energi yang lain selain yang saya sampaikan ini ya, di sekeliling Taurus ya, ada banyak orang yang bersiap untuk memberikan perhatian sesuai dengan apa yang Taurus butuhkan ya. Ini saya melihatnya adalah bisa teman-teman Taurus yang siap untuk mungkin menemani Taurus kemanapun Taurus pergi ya, atau sahabat-sahabat Taurus dari lawan jenis ya, yang mungkin siap untuk memberikan dukungan sesuai dengan apa yang Taurus butuhkan ya. Oke. Intinya di sini seorang Taurus kalau dilihat dari energinya tidak akan kesepian walaupun mungkin pasangannya sibuk. Sebenarnya seperti itu ya. Tetapi terkadang perhatian dari orang lain itu beda ya dengan perhatian dari pasangan. Oke, satu kartu lagi. Four of Swords ya. Ya. Ini jelas seorang Taurus seperti sedang jenuh di dalam hubungan ini, walaupun hubungan ini adalah hubungan yang menyenangkan sebenarnya, karena di kartu keempat Taurus merasakan kebahagiaan di dalam hubungan ini terlepas dari pro dan kontra di dalam hubungan ini ya. Ini adalah masalah yang hadir di dalam hubungan ini, tetapi Taurus seperti sudah masa bodoh ya dengan masalah ini, mungkin karena masalah ini sudah sering terjadi. Misalnya saja ini adalah kecemburuan dari pasangan ya, atau bentuk perhatian yang di luar batas ya. Bisa jadi ini adalah permasalahan tentang perbedaan di dalam memandang sebuah kebutuhan ya di dalam hubungan ya, bisa seperti itu. Oke, Taurus, segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan, baik permasalahan ya, kejenuhan ya, ataupun kebahagiaan ya, itu adalah hal yang biasa ya. Jadi kalau menikmati keindahannya, menikmati kebahagiaannya ya, artinya juga harus siap dengan masalahnya ya, kejenuhan ya, atau mungkin kekecewaan dan lain sebagainya ya. Selama masih ada cinta yang kuat ya, seharusnya bisa saling memaklumi satu dengan yang lainnya ya, karena tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada kita harus menutupi kekurangan ya dari pasangan ya, dan sama-sama belajar satu dengan yang lainnya, karena di dalam sebuah hubungan ya, itu adalah proses dari dua manusia ya, satu dengan yang lainnya tumbuh bareng ya, untuk sama-sama sampai kepada ekspektasi dari kebahagiaan yang memang menjadi tujuan dari masing-masing ya. Oke Taurus, semoga saja bertemu dengan kebahagiaan yang diinginkan ya, dan semoga hubungannya bisa level up ya, dan bertemu dengan ekspektasi dari masing-masing. Sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial.
Karir dan finansial untuk Taurus di bulan Mei tahun 2022. Untuk kartu yang pertama, Knight of Wands ya. Ini adalah energi dari seorang Taurus ya, dimana Taurus ingin bebas ya di dalam menentukan target atau tujuan, atau mungkin ini juga bisa dikatakan seorang Taurus yang bekerja ya, dimana di situ ada peraturan dari perusahaan misalnya, dan di dalam peraturan tersebut Taurus merasa keberatan ya, karena itu mengganggu ya ide atau mengganggu ruang gerak dari seorang Taurus, bisa seperti itu ya. Untuk Taurus yang berbisnis ya, mungkin di situ ada berbagai aturan ya, dan Taurus merasa di situ aturan tersebut menghambat perkembangan bisnis dari Taurus juga bisa ya. Jadi intinya di sini Taurus ingin bebas dari aturan tersebut ya, agar bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi target dari Taurus ya. Untuk kartu kedua, Two of Swords ya. Di sini ada dua keputusan yang sulit untuk diambil atau ditentukan oleh seorang Taurus ya, untuk dipertanggungjawabkan ya. Jadi bisa jadi ini seorang Taurus mungkin galau dengan keputusan yang ada di energi kartu pertama juga bisa ya. Karena di sini pada akhirnya seorang Taurus jadi berpikir ulang apa yang harus dilakukan, atau ini bisa jadi peraturan ini berpengaruh dengan rencana ya yang sudah dibuat oleh Taurus juga bisa, sehingga di sini seorang Taurus jadi bimbang di antara dua keputusan yang harus ditentukan ya. Untuk kartu ketiga, Eight of Cups ya, di sini terlihat seorang Taurus yang seperti menemukan ide ya, dan di sini seorang Taurus sudah bertemu dengan hal yang harus dilakukan ya, dimana itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya juga bisa ya. Jadi Taurus sudah memiliki cara kerja yang baru kalau dilihat di energi kartu ketiga. Jadi formula yang baru ya, dimana di situ Taurus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak diinginkan ya. Ini juga bisa diartikan langkah dari seorang Taurus untuk bertemu dengan solusi ya. Mungkin solusi dari, kalau saya korelasikan, bisa dari kartu pertama ini tadi, karena adanya sebuah aturan yang membuat Taurus menjadi terbatasi ruang geraknya ya. Jadi di sini di kartu ketiga seorang Taurus sudah tahu bagaimana mengantisipasi kondisi tersebut. Untuk kartu keempat, Five of Wands ya. Oke, ini adalah orang-orang di sekitar Taurus ya, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran dari Taurus. Jadi ini adalah orang-orang yang kontra ya dengan apa yang menjadi kebijaksanaan dari seorang Taurus juga bisa ya. Ini kalau Taurus memiliki tim ya, ada perbedaan pendapat di sini ya. Berbeda pendapat itu sekali lagi adalah sebuah hal yang sangat wajar ya. Tinggal bagaimana cara mengkondisikan perbedaan tersebut ya. Karena masing-masing orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda ya. Hanya saja di sini terkadang ada orang yang dia tidak siap ya dengan perbedaan ya. Jadi itu yang membuat perselisihan ya. Semoga perselisihan bisa dihindari ya di sini. Karena di sini pada akhirnya seorang Taurus memiliki terobosan baru ya di kartu kelima, Ace of Wands ya. Terobosan baru di sini adalah hal yang sudah menjadi ide dari seorang Taurus ya. Ini bisa jadi jalan keluar ya. Kalau dilihat di sini, ide ini adalah ide yang cukup
luar biasa ya, karena di sini Taurus melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di sini. Kalau dilihat di energi kartu kelima, Taurus cukup berani ya di dalam mempertanggungjawabkan terobosan baru ini. Oke, ini untuk Taurus yang sedang berbisnis, kelihatannya sedang melakukan ya hal yang sebelumnya Taurus tidak pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru ya, atau ini adalah hal yang membuat Taurus yang pada akhirnya mencoba hal yang baru, di mana itu adalah hal yang sebelumnya Taurus tidak memiliki keberanian ya untuk mengeksekusi ide tersebut. Untuk kartu ke-6, Seven of Swords ya. Kerja keras dari seorang Taurus yang tidak banyak orang tahu ya. Jadi mungkin banyak orang yang hanya melihat hasilnya ya. Tapi itu tidak masalah, karena di sini seorang Taurus memiliki sebuah target ya di kartu ke-7, Knight of Pentacles ya. Target untuk bertemu dengan kepuasan ya dari mungkin target bisnis atau target pekerjaan ya. Target level finansial sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh Taurus ya. Dan di sini seorang Taurus tidak peduli dengan hal yang di luar dari tujuan tersebut ya. Taurus tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan ya. Oke, termasuk orang-orang yang tidak sepakat ya. Jadi ini adalah hal yang positif ya, karena kita tidak bisa ya berharap orang-orang di sekitar kita untuk satu ide dengan kita ya. Perbedaan itu adalah hal yang sangat wajar ya. Jadi pada saat kita memiliki ide, kita memiliki sebuah rencana ya. Dan banyak orang yang tidak setuju dengan rencana tersebut ya. Kembali lagi ya. Kita pikirkan atau kita pertimbangkan kembali, apakah rencana tersebut mengganggu orang lain ya, merugikan orang lain ya, dan akan berakibat tidak baik untuk orang lain ya. Mungkin menimbulkan kesulitan untuk orang lain dan lain sebagainya. Jika tidak ya, tidak usah dipedulikan ya, tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan pada saat itu ya. Oke, semangat untuk Taurus. Untuk kartu ke-8, Eight of Pentacles ya. Di sini terlihat seorang Taurus adalah seseorang yang memiliki hasil dari apa yang menjadi pekerjaan atau bisnisnya ya. Orang-orang di sekitar Taurus mengakui bahwa Taurus adalah seseorang yang profesional ya. Orang-orang yang mengakui tersebut ya, itu adalah orang yang melihat hasil kerja dari seorang Taurus ya. Oke, untuk kartu ke-9, King of Cups ya, ada seseorang yang akan datang kepada Taurus untuk memberikan ya sebuah peluang atau kesempatan untuk bekerja sama, dan ini adalah orang yang lebih dahulu menjalani bisnis tersebut. Misalnya orang tersebut akan mengajak berbisnis, atau jika seseorang tersebut menawarkan pekerjaan kepada seorang Taurus ya, memberikan peluang ya. Ini adalah orang yang dia lebih dahulu ya terjun ke bidang yang ditawarkan kepada Taurus ya. Dia melihat seorang Taurus adalah seseorang yang mumpuni, seseorang yang bisa diberikan peluang untuk dipertanggungjawabkan ya. Oke, dia percaya dengan kemampuan dari seorang Taurus. Untuk kartu ke-10, Ace of Pentacles ya. Oke, ini adalah apa yang menjadi tujuan dari seorang Taurus ya. Kelihatannya akan bertemu dengan ekspektasi ya. Karena peluangnya ada ya di sini ya. Dan kalau dilihat dari energi kartu ke-10, ini kelihatannya adalah hal yang sudah lama dinantikan oleh seorang Taurus ya. Bisa jadi seorang Taurus menginginkan peluang untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bergengsi misalnya. Atau seorang Taurus ingin mencoba peluang sebuah bisnis yang sebelumnya mungkin tidak ada jalan ke arah apa yang menjadi tujuan Taurus tersebut, saat ini sudah terbuka jalannya ya. Jadi di sini seorang Taurus mendapatkan kesempatan untuk meraih apa yang menjadi ekspektasi dari Taurus tentang hal yang sebelumnya menjadi keinginan ya. Satu kartu lagi.
Nine of Cups ya. Kalau dilihat di sini ya, seorang Taurus bisa mengendalikan situasi yang ada di sekitarnya ya. Jadi orang-orang yang sebelumnya kontra dengan Taurus yang ada di energi kartu keempat Five of Wands ya, sepertinya bisa dikondisikan oleh Taurus di sini. Karena di sini terlihat suasana kerja dari Taurus atau suasana bisnisnya cukup kondusif ya. Jadi Taurus adalah seseorang yang pintar ya di dalam mengendalikan situasi ya. Taurus juga pintar ya di dalam mencari solusi ya atas orang-orang yang tidak sepakat dengan Taurus ya. Oke, hebat ya. Karena di dalam sebuah pekerjaan ya atau bisnis, jaringan itu sangat dibutuhkan ya, dan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan baik ya itu juga bisa menentukan kesuksesan dari sebuah pekerjaan ya. Oke Taurus, semoga saja apa yang menjadi tujuan dari bisnis atau pekerjaan Taurus ya bisa bertemu dengan ekspektasi ya, dan segala sesuatu hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Taurus di bulan Mei bisa selesai dengan baik ya, dan bertemu dengan hasil sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Taurus ya. Sekian dulu reading untuk bulan Mei. Sukses untuk bulan Mei dan bulan berikutnya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.